Pertanyaan rakyat yang pertama untuk Presiden tentang penetapan pandemi tanpa pembuktian sebab akibat antara tersangka virus dengan penyakit menular. Mari kita lihat timeline resmi WHO. Tanggal 31 Desember 2019, WHO menerima info berjangkitnya penyakit misterius di Wuhan. 2 minggu kemudian, tanggal 12 Januari 2020, WHO mengklaim sudah berhasil memetakan genetik spesies virus baru. Sudah dikasih nama pula, COVID-19. Penelitian cuma 2 minggu, bisa tetapkan pandemi di seluruh dunia. Apa dasarnya? Dasarnya adalah penelitian tanggal 10 Januari 2020 di Wuhan dan 13 Januari 2020 di Berlin. Yang diperiksa cuma 3 sampel, cuma dilakukan PCR test biasa. Ada makhluk yang disebut virus, langsung dianggap itu adalah penyebab penyakit menular, tanpa dilakukan pembuktian sebab akibat, apakah betul si tersangka virus itu adalah penyebab penyakit menular di Wuhan. Analogi sederhananya, WHO periksa penyebab kebakaran. Di setiap TKP kebakaran, ada banyak orang pakai baju kuning. Maka orang-orang berbaju kuning itu divonis sebagai penyebab kebakaran. Padahal itu pemadam kebakaran yang sedang memadamkan api. Dan semua media, semua dokter berteriak, "Awas, orang berbaju kuning itu adalah penyebab kebakaran." Dalam sampel pasien itu ada banyak makhluk mikro. Ada jamur, bakteri, sel imun, virus pun ada macam-macam, bukan cuma satu. Seharusnya diteliti dulu makhluk mikro mana yang menyebabkan penyakit menular. Kalau asal comot dan asal tuduh tanpa dilakukan pembuktian sebab akibat, maka indikator tes pasti meleset terus. Yang nggak sakit dibilang sakit karena indikatornya. Dan vaksin sudah pasti salah sasaran. Pandemi tak akan selesai. Coba tanya pada semua dokter-dokter profesor pakar. Penentuan spesies baru COVID itu penelitian tanggal berapa, di mana? Pasti nggak tahu. Semua cuma baca berita-berita media dan teori-teori textbook. Kasih lihat 2 penelitian ini. Tanya lagi, halaman berapa pembuktian sebab akibatnya? Pasti nggak ada. Modus pandemi seperti ini bukan baru terjadi sekarang, tapi sudah terjadi sejak 37 tahun yang lalu. 99% orang, termasuk para pakar kesehatan, gak ada yang sadar. Yang sadar dan protes hanya yang sekelas pemenang Nobel seperti penemu virus HIV dan penemu PCR. Itulah narasumber kami. Memang sejak zaman AIDS, pandemi ditetapkan tanpa melakukan pembuktian sebab akibat antara si tersangka virus dengan penyakit menular. Jadi ini bukan soal percaya atau tidak percaya, tapi soal dasar ilmiah pembuktian sebab akibat. Karena pondasi pembuktian sebab akibatnya nggak ada, maka seluruh bangunan COVID, masker, lockdown, vaksin nggak ada dasarnya. Setan-setan politik yang datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah salah